kebaikan. Orang yang dikenal dengan kesalehan, orang yang dikenal dengan penjagaan dirinya daripada yang haram. Wala tajuzu muamalatuhu mutlaqan min ghairi su'alin wala taftishin. Boleh kita bermuamalah dengan mereka secara mutlak, secara umum, min ghairi su'alin wala taftishin, tanpa harus bertanya dan tanpa harus memeriksa. Orang yang kita kenal orang saleh, orang baik, orang yang paling menjaga diri, dia bukan orang yang makan yang haram. Begitu juga bukan orang yang makan harta yang syubhat. Untuk kita berinteraksi, kita beli barang mereka, diundangnya kita ke rumahnya, diajak kita makan, ditraktir dan sebagainya. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh bagi kita untuk menerima? Maka boleh. Boleh kita membeli barangnya? Boleh. Apakah harus diperiksa, harus dipertanyakan? Tidak. Kenapa? Karena orang tersebut orang baik dan orang yang saleh yang pasti menjaga dirinya. Barang yang dia miliki pun pasti barang yang halal. Mudah-mudahan itu termasuk kita semua yang hadir di dalam majlis ini. Yang kedua, wal qismu tsani humul majhulun alladziina la ta'rifuhum bi salahin wa la takhlitin wa ahwaluhum masturatun anka. Pembahagian orang yang kedua adalah orang yang tidak diketahui, orang yang sangat tersembunyi keadaannya. La ta'rifuhum bi salahin, tidak kamu kenal mereka dengan kesalehannya. Tidak juga kamu ketahui bahwa hartanya ada yang dicampur dengan yang tidak baik. Wa ahwaluhum masturah, keadaan mereka tersembunyi, tertutup. Orang tersebut mungkin baru pertama kali kita kenal. Atau kita datang beli barang yang mereka jual. Kita tidak kenal dia, apakah mereka orang baik atau tidak. Fa haula'i aidan tajuzu muamalatuhum mutlaqan. Maka mereka juga termasuk orang yang dibolehkan untuk berinteraksi kepada mereka secara mutlak. Maksud secara mutlak ini, kita boleh langsung berhubungan dengan mereka tanpa harus bertanya, tanpa harus mencari tahu bagaimana diri mereka, bagaimana harta yang ada pada mereka, bagaimana yang diberikan kepada kita. Walakin yustahabbus su'al wa taftish in amkana birifqin wa duni ida'in. Tetapi disunnahkan untuk bertanya, disunnahkan untuk mencari tahu, in amkan, jika mungkin. Kalau memungkinkan, cari tahu. Kalau memungkinkan, tanyain sama orang-orang yang terdekat dengannya, bagaimana beliau, dari mana barang tersebut. Tetapi harus diperhatikan birifqin, dengan penuh kelembutan, waduni ida'id, dan tanpa menyakiti. Tanya pertanyaan yang kira-kira tidak akan menyakiti orang yang kita berinteraksi dengan mereka, sedangkan mereka kita belum kita kenal. Mereka belum kita kenal. Ini keadaan yang kedua. Wa huwa minal wara' mustahab al-mustahab a'ni as-su'al. Dan ini kita berinteraksi, bertanya, merupakan cara kita menjaga diri dengan wara', menjaga diri pada yang haram, dan ini disunnahkan. Kalau orang yang sudah kita kenal, silahkan. Orang yang belum kita kenal, ya bagaimana? Jangan tanya. Atau kalau kita kepingin memastikan supaya benar kehalalan yang kita dapati, kita berinteraksi dengannya yang halal, maka coba tanyakan dengan cara yang baik. Dari mana barang ini? Asalnya dari mana? Tapi jangan sampai menyakiti. Takutnya kalau mereka tersakiti, maka mereka akan menjadi jahat. Mereka bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk kita dengar. Ini yang kedua. Wal qismu tsalis. Ini sama seperti kita beli barang di pasar. Jangan terlalu keras, ini barang halal atau enggak? Kalau bapak-bapak ditanyain kayak gitu gimana? Bapak-bapak jualan, ini barang halal atau tidak? Walaupun lembut, halal atau tidak nih, Pak? Kamu kira saya jual barang haram? Pasti akan orang naik emosinya ya. Jangan tanya sama orang tersebut, tanyain sama orang-orang yang lain yang kira-kira tidak akan menyakiti pemilik barang tersebut. Begitu juga ketika kita diundang, ditraktir. Ini uang yang dikasih, ini yang dibayarin kami saya, ini halal atau enggak? Hasilnya haram atau enggak?
Hati-hati. Perkataan tersebut bisa jadi menyakiti hati orang lain. Maka untuk kebaikan, sunnah untuk bertanya. Sunnah untuk menjaga diri. Tapi dibolehkan bagi kita untuk berinteraksi langsung dengan mereka. Tanpa harus bertanya. Wal qismu tsalis. Humul ma'rufuna bit-takhliti wa qillatil wara. Wa kathratil mujazafah fi bai'ihim wa syiraihim wa muamalatihim. Dan pembahagian yang ketiga, mereka yang dikenal dengan bercampur hartanya. Mereka yang dikenal dengan kekurangan waraknya. Mereka yang dikenal dengan kebanyakan bahaya dalam jual belinya dan interaksi yang mereka jalin. Ada orang kita tahu, sudah ma'ruf di kalangan masyarakat kita, rumah tersebut ada dua hartanya. Ada yang halal, ada juga yang haram. Ada yang ilegal, ada yang legal. Ada yang ini, ada yang itu. Kita diundang ke rumah untuk menghadiri acara tasyakuran, untuk hadir berdoa, untuk hadir sebagai tamu istimewa dan sebagainya lah. Atau diberikan kepada kita secara cuma-cuma, atau kita beli sama mereka. Ini bagaimana? Disebutkan wa haula'i yanbaghi lil insanil muttaqi alla yu'amilahum ra'san. Maka orang semacam ini, bagi kita insan yang bertakwa, bagi seorang insan yang bertakwa, lebih baik jangan berinteraksi dengan orang semacam ini. Secara tasawuf, hindarin. Secara fikih, masih ada qiyas, kan bisa jadi yang baik. Bisa jadi yang dikasih kepada saya hasil kebunnya, bukan hasil jual gelapnya. Tapi secara tasawuf, itu bagi orang yang bertakwa, jangan. Dan jangan juga nolak dengan perkataan yang pedih, yang menyakitkan. Saya enggak mau, takutnya yang haram yang kamu kasih buat saya. Itu takutnya terjadi kejahatan pada diri kita. Ya, bagaimana juga? Cari bahasa, cari alasan yang kira-kira tidak akan menyakiti hati mereka. Ini harta mereka bagaimana? Kecampur. Tapi kita tahu bahwa ada yang haram, pasti itu. Ma'ruf. Orang kalangan umum sudah tahu bagaimana pekerjaan dia. Ada dua. Ada pekerjaan yang haram, ada pekerjaan yang baik untuk menutupi yang haram sebahagian. Untuk menutupi yang haram. Kami dengar ada sebahagian orang pergi ke kebun. Mohon maaf, ini bukan di sini. Orang sebahagian pergi ke kebun, buka lahan. Di situ tanam tanaman yang luar biasa semacam jagung. Di tengah-tengahnya nanti ada sesuatu yang lain yang sengaja diselubungkan supaya tidak terlihat. Tanam apa di kebun? Tanam jagung. Benar, jagung. Tapi di dalam jagung itu ada tanaman-tanaman yang dilarang. Yang dikasih kepada kita takutnya yang terlarang tersebut. Ya. Maka orang yang bertakwa benar-benar menjaga diri daripada yang haram, bertakwa kepada Allah, maka dia akan menghindari berinteraksi dengan orang semacam ini. Baik. Fa in ihtaja ila muamalatihim ta'akkada alaihi ay yuqaddima at-taftish wa su'al amma ya'khudhuhu min aydihim wa dhalika min al-wara'il muhim. Maka jika butuh untuk berinteraksi dengan mereka, maka sangat dikuatkan untuk mendahulu, untuk duluan bertanya, duluan memeriksa daripada apa yang akan diambil daripada tangan mereka. Fadzalika minal wara'al muhim. Dan yang demikian ini adalah termasuk wara' yang sangat penting. Menjaga diri, menghindari diri daripada yang haram, ini yang sangat penting. Karena kenapa? Yakin ada yang haram. Kalau tadi belum yakin. Ini keyakinan kita ada yang haram pada dia. Juga keyakinan kita ada yang halal. Kecampur. Lebih baik, kata di sini disebutkan, lebih baik kita jangan berinteraksi dengan mereka. Kecuali kalau seandainya sudah mendadak, enggak ada barang kecuali pada dia. Kalau bisa tanyain dulu. Pastikan dulu. Ini yang dari yang halal atau yang haram. Fa amma idza alima aw ghalaba ala dhannihi fi syakhsin muayyanin anna jami'a malihi haram, fatahrumu alaihi muamalatah. Adapun apabila diyakini, apabila seorang meyakini dan sebahagian orang apabila seorang ini
berprasangka dengan prasangka yang besar, perkiraan yang besar, yang tinggi pada seseorang tertentu bahawa seluruh hartanya haram. Ini bukan lagi kecampur. Ada golongan satu lagi yang kita ketahui emang dia haram hartanya. Semua hartanya yang haram, dan yang barusan itu diberikan kepada kita, dibilangin ini hasil. Ada yang nanya sama kami dulu ketika pengajian di satu tempat, bagaimana hukumnya ada anak-anak datang, lebih-lebih kalau udah tengah malam. Tengah malam datang, kita jual makanan, emang jual sampai jam 3 kadang. Datang anak-anak kasih uang, ini uang hasil ni ya. Dijelasinnya lagi, maunya nggak usah disebutin. Yang mana dijelasin, ini baru menang barusan. Baru menang barusan. Diberikan kepada kita. Kalau enggak dijelasin, enak dikit, ambil terus. Pergi terus, nggak usah jelasin. Jadi kita nggak timbul was-was, nggak timbul keraguan dalam hal ini. Tapi dijelasinnya, ini barusan menang, ini hasilnya. Uangnya emang nampak terus, uang 5.000 ataupun 22.000. Kumpulan dari mana nih tengah malam? Ada yang buka 22.000 tengah malam? Nggak ada ya. Parkir nggak ada lagi tengah malam. Ini bagaimana? Fatahrumu alaihi muamalatuh. Maka haram kalau sudah jelas harta tersebut harta haram, haram kita berinteraksi dengan mereka. Kita tahu bahwa itu toki ini ya. Toki es, toki es apa es sabu-sabu. Maka haram bagi kita untuk, kecuali dia memiliki pekerjaan yang halal yang lain. Wa kadzalika idza alima anna aktsara malihi haram, dan begitu juga apabila diyakini bahwa kebanyakan hartanya harta yang haram, wa annal halal fi yadihi azizun nadirun, dan kita yakini bahwa halal di tangannya itu sangat sukar dan jarang. Kebanyakan hartanya haram dan susah ada yang halal pada dirinya. Ini bagaimana hukumnya? Hukum berinteraksi dengan mereka haram. Ya. Waqad sa'ala Ibn al-Mubarak rahimahullah ba'du wukalaihi an syakhsin yu'amilu sultan. Hal yu'amiluhu amla. Ini pernah ditanyakan kepada seorang ulama Ibnul Mubarak. Kalau nggak salah kami, beliau dari bermadhab Hanafi. Ya. Rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Siapa yang bertanya? Ba'du wukalaih, sebahagian wakil-wakil ataupun orang-orang yang dekat dengan beliau. Apa pertanyaannya? An syakhsin yu'amilu sultan, tentang seseorang yang dia selalu berhubungan dengan kerajaan. Kalau dulu ada raja, ini kebanyakan raja zalim. Kebanyakan pemerintahan zalim. Ada seorang yang dia hubungannya sama raja gitu. Bagaimana kita hubungan dengan dia? Apakah ketika diundang ke rumahnya boleh kita hadirin? Apakah ketika kita diberikan sesuatu boleh kita ambil dan sebagainya? Ini bagaimana? Hal yu'amilu amla? Maka apakah kita boleh berinteraksi dengannya ataupun tidak? Faqala lahu, maka berkata oleh Imam Ibnul Mubarak, in kana la yu'amil illa sultan faqad fala tu'amilhu, wa in kana yu'amilu sultan wa yu'amilu ghayrahu fa'amilhu. Maka berkata Imam Ibnul Mubarak, jika dia tidak berinteraksi kecuali dengan sultan raja, dengan sultan saja-saja, dengan pemerintahan saja, pemerintahan yang zalim, fala tu'amilhu, maka kamu jangan berinteraksi dengan dia. Jangan berhubungan dengan dia. Dan jika dia berinteraksi dengan raja, dengan pemerintahan, wa yu'amil ghairahu, dan juga dia berinteraksi dengan orang lain, fa'amilhu, maka berinteraksilah kamu dengan dia. Kalau dia punya hubungan dengan raja, punya hubungan dengan orang lain pun ada hubungan, dengan yang zalim ada, dengan orang baik ada, maka berinteraksilah kamu, silahkan. Ini perkataan Imam Ibnul Mubarak. Jadi kalau kita pikir-pikir, untuk apa harus seperti ini? Seperti yang telah kita sampaikan dulu, ketahuilah sesuatu yang masuk dalam tubuh akan berpengaruh pada diri kita, berpengaruh kepada anggota kita. Bahkan setelah disampaikan kemarin, ketika seorang membeli pakaian dengan harga 10 dirham, satu cuma yang haram pada harga tersebut 1/10, maka akan menyebabkan seseorang tidak diterima ibadah salatnya, tidak akan diterima ibadahnya.
Bayangkan kalau itu pakaian yang bisa dipindahin. Bagaimana kalau seandainya yang haram tersebut masuk ke dalam darah kita, masuk ke dalam daging kita, masuk menjadi tulang kita, masuk menjadi tubuh yang kita kuat dengannya. Dasarnya yang haram, ini malah bisa jadi akan terhalang semua ibadah-ibadah yang telah kita lakukan dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Dan bisa jadi akan menyebabkan seseorang juga bertambah jahatnya, tidak peduli dengan kebaikan. Qaswatul qulub, keras hati. Kenapa keras hati? Karena asupannya, makanannya, makanan hati tersebut semua dari yang halal, yang haram dan ataupun yang syubhat. Mudah-mudahan Allah hindari kita. Maka orang-orang yang kita berinteraksi, perhatikan. Dan ini diperlihatkan oleh para ulama. Imam Asy-Syafi'i ketika beliau mendatangi, sebagaimana telah kita sampaikan. Ketika beliau mendatangi murid beliau Imam Ahmad bin Hanbal, beliau makan banyak. Kenapa? Makanan daripada orang yang saleh itu akan mendatangkan keberkahan, menjadi vitamin, menjadi semangat kita dalam ibadah melakukan kebaikan. Maka beliau makan banyak. Padahal Imam Syafi'i terkenal dengan waraknya, sehingga anak Imam Ahmad bin Hanbal heran, kenapa ayah saya bilangin gurunya sangat warak tapi makan sangat banyak. Imam Syafi'i mengatakan ketika kita datang tempat orang yang baik, makan terus yang banyak. Jangan minta ketika ditawarin. Kalau seandainya ditawarin sama orang yang tidak baik, orang yang kita tahu kecampur hartanya atau kita yakini, maka tolak dengan cara yang baik, jangan sampai menyakiti hati mereka. Ini sering sekarang kita dapati, lebih-lebih nanti kalau kita sudah memiliki jabatan. Memiliki jabatan. Tiba-tiba ada aja yang datang untuk kasih. Kami pernah ditanyain sama saudara kami, itu barang tungku dari mana? Tegas terus. Kenapa seperti itu caranya? Kalau dari yang haram, jangan pernah datang ke rumah saya lagi. Kami punya kendaraan, ditanyain, kendaraan tungku dari mana? Ada yang ngasih atau kayak mana? Kalau yang haram, nggak usah datang ke rumah saya lagi. Itu saudara bilangnya gitu. Kenapa seperti itu? Karena ada tungku-tungku yang lain. Jika sudah jadi tungku, mereka didatangin, diberikan uang, diberikan ini, diberikan itu. Padahal mereka adalah orang yang sengaja untuk menjadikan tungku sebagai bodyguardnya. Ada sekarang istilahnya ya. Jadi bodyguard apa? Orang itu dekat sama tungku, berarti dia orang baik, pasti ada dukungan dari tungku. Hati-hati. Lebih-lebih kita yang sudah punya jabatan nih. Jangan sampai ketika diberikan kepada sesuatu, jangan bilang itu rezeki, lihat dulu. Ini rezeki saya nih. Hati-hati, sogok menyogok haram. Atau ada sebahagian tujuan-tujuan yang lebih seperti dosen-dosen. Tiba-tiba datang mahasiswa bawa buah, bawa gula. Pertama hari itu bawa itu, besok bawa skripsi. Kita udah tergoda dengan kebaikan yang telah dia lakukan kemarin. Kita tanda tangan terus, padahal masih banyak kesalahan. Ini hati-hati, ini juga termasuk dalam bentuk sogok. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang sogok dan orang yang menerima sogok itu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Qultu wa man arada tawaru' wat tahri wa ithar al-halal fayanbaghi lahu ay yattasifa bil qana'ah minad dunya. Imam Haddad memberikan solusi kepada kita ketika kita jumpa sama orang untuk berinteraksi dengan mereka. Ada 4 tadi. Kalau disebutkan tadi yang pertama adalah orang yang dikenal kebaikannya. Silahkan. Orang yang tidak diketahui dia baik ataupun tidak, silahkan. Cuma disunnahkan untuk kita ceritahu. Yang ketiga, orang yang diketahui bahwa hartanya kecampur, ada yang haram, ada yang baik, maka ini lebih harus hati-hati kita untuk menerima barang berinteraksi dengan mereka. Kemudian yang keempat termasuk disebutkan adalah orang yang diyakini bahwa hartanya haram atau kebanyakannya haram, maka haram bagi kita untuk berinteraksi dengan mereka. Terus bagaimana solusinya? Sedangkan kita butuh untuk berinteraksi dengan manusia yang lain. Kita butuh barang-barang yang dimiliki oleh orang lain. Imam Haddad, qultu, kataku, wa man arada tawaru. Barang siapa yang kepingin warak, menjaga diri daripada yang haram, wa tahari wa ithar al-halal, dan kepingin terlepas kita daripada yang haram dan kepingin mendahulukan, mendapati yang halal saja, sepantasnya fayambaghi lahu ayyattasifa bil qana'ah minad dunya. Solusinya adalah memiliki hati ataupun sifat qanaah dalam dirinya tentang dunia. Apa qanaah? Merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Turunkan gaya hidup. Kebanyakan sekarang kenapa harus memiliki itu? Kenapa harus ke sana?
Karena gaya hidup yang menjadi tuntutan kita. Lebih-lebih kita-kita yang baru aja jatuh daripada bisnis yang besar. Dulunya bisa jadi, mohon maaf, kadang kontraktor, kadang orang hebat, udah punya segalanya, tiba-tiba jatuh. Apa yang akan dilakukan? Ini ujian sangat besar. Apalagi ada orang yang bilangin, udah mulai susah ya. Ada yang, pokoknya ada aja bahasa-bahasa yang akan mengganggu pemikiran kita. Orang ini akan kepingin cepat-cepat dia bangkit kembali. Bagaimana cara dia cepat kembali? Adakala dengan cara yang baik atau cara dengan yang tidak baik. Ini harus. Jadi sifat qanaah itu penting. Bahkan para ulama mengatakan, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Apabila kamu memiliki hati yang cukup dengan apa yang diberikan Allah, maka kamu dengan raja dunia sama. Enggak ada bedanya kamu dengan orang-orang hebat dari segi dunianya. Kenapa? Karena mereka cukup ada, sedangkan kita enggak ada, sudah cukup. Kita enggak memiliki apa-apa, tapi kita cukup dengan apa yang kita miliki. Berarti kita dengan mereka sama. Ini penting ya. Jadi yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam yang syubhat atau sampai-sampai yang haram, itu bisa jadi karena merasa tidak pernah cukup dengan dunia yang telah dia miliki. Lebih-lebih kita bapak-bapak ini, kadang godaan syaitan itu melalui istri. Istri pulang ngaji, tiba-tiba ngambekan. Kenapa ngambekan? Katanya nggak ada jawaban. Katanya saya besok nggak mau ngaji lagi. Kenapa nggak mau ngaji lagi? Pokoknya nggak mau lagi. Kita rayu, kita tanya, katanya tadi sakit kali hati di pengajian. Ada kawan, dia suruh ngambilin aqua pakai tangan yang ada kuningnya di tangan. Sengaja ditunjukin, tolong aqua itu. Dengan jari manisnya ditunjuk, tolong aqua itu. Dia emang mau nampakin ada emas di tangannya. Saya nggak mau ngaji lagi. Kecuali saya pun ada itu. Sakit hati kita. Suami tidak mampu, apa yang akan dilakukan ketika orang yang paling dicintai di dunianya, yang paling dicintai, ketika permintaan semacam itu, apa yang akan dilakukan? Ya udah nggak usah ngaji lagi. Ada enggak? Kebanyakan baik kita usaha. Duduk mikir, lebih-lebih ini ibu-ibu kalau udah dapat bapak-bapak duduk tengah malam, kopi satu gelas santai, rokok sebatang. Itu lagi mikir berat tuh. Bisa jadi untuk memenuhi keinginan orang yang dicintainya. Cari cara yang baik, nggak dapat. Cari saudara-saudara, nggak dapat. Dapatlah saudara yang paling baik, itulah tempatnya apa? Bank ya. Tapi dengan ribanya, yang terpaksa. Susah juga dengan masalah itu. Nanti kalau udah ngambil, wajib bayar plus tutup bunga. Ada cara yang lebih praktis. Tetangga ada itu binatang-binatang yang kira-kira diambil punya tetangga, jualnya, ambil uang, beli untuk istrinya bisa pergi ngaji karena sudah memiliki yang berwarna kuning. Hati-hati. Syaitan masuk melalui istri. Jadi istri yang baik ibu-ibu, jadi istri yang salihah, jadi orang yang menjaga keluarga daripada yang haram. Begitu juga kita bapak-bapak. Jangan pernah mengikuti perintah, jangan pernah mengikuti permintaan daripada makhluk yang dengan itu bisa menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau seandainya dengan taat kepada makhluk bisa bermaksiat kepada Sang Pencipta. Turunkan gaya hidup, tenangkan hidup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu solusinya. Wa ayyarghaba fit taqallul minha. Memiliki hati yang qanah dan hendaknya gemar pada sedikit daripada dunia. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kalau mau lihat, mau jujur, dunia yang diberikan itu kebanyakan kepada orang kafir dan orang fasik. Orang yang saleh, orang yang baik, itu akan mendapatkan sedikit, bahkan bisa jadi mendapatkan ujian daripada hal duniawinya. Kita senangkan kekurangan daripada hal tersebut, banyak daripada akhirat itu lebih bagus. Wa ayyujadibal israf wat tawasu' wal mail ila syahwatiha, dan menjauhi boros, menjauhi berluas-luas, menjauhi tergantungnya hati kepada syahwat dunia. Jangan, jauhkan sifat semacam itu. Faqad qala as-salafus salih, al-halal la yahtamilu as-saraf. Para ulama-ulama saleh terdahulu mengatakan halal itu tidak mungkin terjadi boros.
Terjadinya boros itu, berfoya-foya itu biasanya bukan lagi dari segi yang halal. Bukan lagi dari segi yang halal, kata para ulama. Wa man tawassa wa tabassat fi ladzatid dunya ihtaja la mahalata ila mubasharati asbabin la tatimmu bal la tata'atta illa biiktihami syubhat bal biiktihami muharramat kama ya'rifu dzalika man jarrabahu min ahli al-insafi wan nasihati li anfusihim dunal hamqa al-maghrurin wal aghbiya al-jahilin. Sebutkan barang siapa yang berluas-luas, barang siapa yang kepingin mendapatkan kelezatan dunia, ya kepingin semuanya, bukan cuma kebutuhan tapi keinginan. Sekarang pas lihat sana, kepingin sana, ini kepingin sana. Nih ibu-ibu yang suka jalan-jalan, rencana beli sesuatu, pas pulang banyak hal dibawa pulang. Diajak ke pasar, mau ngapain? Beli sabun. Sabun. Pas pulang bukan cuma sabun, bahkan bisa jadi sabun itu nggak jadi beli, yang lain yang banyak. Mumpung lagi promo katanya. Sebahagian kalau di sini emang jualan kan pakai mikrofon lagi ya. Insyaallah ini bagus untuk manggil. Jangan terlalu jangan ada sebahagian perkataan begini, nggak usah panggil-panggil. Nggak usah panggil orang-orang yang beli. Kenapa? Kalau imam rezeki kita akan datang sendiri. Itu kalau ada yang bilangin seperti itu, bilangin nggak usah buka pintu nggak usah buka toko, buka ukuran satu pintu aja. Kalau rezeki pasti akan masuk juga. Nggak seperti itu pemikirannya. Kita berusaha, berdoa, tawakal kepada Allah. Usaha kita mana? Buka toko. Usaha kita mana? Atur barang. Usaha kita mana? Panggil. Singgah bu, singgah pak, gitu ya. Kemudian setelah itu kita berdoa, kita serahkan sama Allah SWT. Nah, sebagian pemahaman terlalu terlalu hakikat namanya. Terlalu hakikat. Kalau imam rezeki kita pasti akan sampai ke kita. Benar. Tapi kita disuruh dengan melakukan syariat. Apa syariat? Kerjakan hal-hal kayak berwudu, belajar, dan baru salat. Diterima atau tidak itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enggak langsung pasti, enggak tanpa belajar saya udah benar, belum tentu. Begitu juga tentang masalah ini. Bagaimana disebutkan? Barang siapa yang kepingin berluas-luas mendapatkan hal duniawi, kepingin mendapatkan segala hal, ihtaja la mahalata, niscaya berhajat, iya pasti ini, enggak mustahil. Ila mubasyarati asbabin, kepada langsung melakukan sebab-sebab untuk mencapai kelezatan dan keluasan dunia tadi la tatimu, yang sebab tersebut menjadi sempurna dia mendapati hal tersebut, bal la tata'atta, bahkan ada sebahagian harus menerobos yang syubhat. Kalau orang kepingin dapat ini, semua kepingin, dia udah punya, udah cukup. Ini gimana? Pasti kalau orang semacam ini harus melakukan sebab, kayak mana harus dapat barang tersebut. Bahkan untuk mencapai hal tersebut, barang tersebut, bisa jadi dia harus melakukan yang syubhat. Bahkan yang ngeri lagi, bal biktihamati muharramat, bahkan dengan menerobos yang haram-haram. Gimana untuk mencapai hal tersebut? Bahkan bila perlu yang haram pun boleh. Ini ketika kita sudah memiliki hati yang begitu cinta kepada dunia. Yang harus kita hindari ya. Yang ini sudah pernah dicoba oleh orang-orang al-insaf, orang yang benar-benar adil, berperkian yang bagus, orang-orang yang sudah menasihati dirinya sendiri. Ketiadaan didapati orang-orang yang emang bodoh, orang yang tertipu, orang yang tidak memiliki ilmu. Minal ladina tara ahadum yatanawalu asy-syubhat wal muharramat wa yad'i li nafsi annahu yatanawal al-halal wa yataharra wa yuqim li nafsi fi dhalika al-hujjat as-saqitah wa yatlubu laha at-ta'wil al-ba'idah. Ini bisa didapati oleh orang-orang yang benar-benar duduk mikir, ya juga. Ketika semua hal duniawi harus kita dapati, maka bagaimanapun cara harus dapat. Ketika anaknya enggak lulus dengan tes enggak murni pun akan saya coba. Hati-hati ya. Nah, sebahagian anaknya enggak cukup tinggi. Enggak cukup tinggi. Gimana biar cukup? Ditambahinnya uang di bawah telapak kaki. Kayak uang berapa bungkus itu biar lebih tinggi dia. Akhirnya sampai paham apa? Ya, dengan menyogok. Ini hati-hati. Secara normal enggak lulus dia. Secara tingginya enggak sampai batasnya.
Ditambahin biar tinggi dikit. Kecuali kalau seandainya kita udah lulus secara normal. Semua udah lulus. Katanya harus ada sedikit administrasi bahasanya ya. Ada sedikit administrasi. Anak bapak udah lulus. Tapi kalau administrasi ini enggak dibayar, ini akan dialihkan ke orang lain. Itu boleh bagi kita membeli hak kita. Membeli hak, bukan sogok ini, membeli hak kita. Cuman bagi orang yang benar-benar bertakwa, ya udah kalau masalah itu enggak usah lagi. Enggak usah aja saya. Itu orang-orang yang benar-benar bertakwa ya, yang menjaga diri. Tapi berhak bagi mereka untuk mengambil hak tersebut karena memang udah jatah dia. Cuma administrasi sisinya inilah tambahan gitu. Transportasi, dokumentasi, pokoknya begitulah bahasanya ya. Baik. Maka di sini disebutkan oleh Muhaddad, orang yang mau jujur pasti tahu bahwa mereka ketika memiliki cinta yang begitu besar, kepingin mendapatkan kelezatan dunia yang begitu luas, semua keinginan harus tercapai, maka mereka akan menerobos yang syubhat, bahkan mereka bisa jadi akan melakukan cara-cara yang haram pun untuk mencapai keinginan mereka. Bahkan yang lebih ngeri lagi disebutkan di sini, orang yang tidak tahu, mereka mempergunakan yang syubhat, mempergunakan yang haram, dan mengatakan kepada orang lain bahwa mereka enggak ada yang haram, semua halal nih. Yang ada pada saya ini enggak ada. Itu cara-cara yang halal. Bahkan mereka mencari dalil-dalil untuk mendukungnya. Mencari kalam Allah, mencari perkataan-perkataan perkataan Rasulullah atau perkataan para ulama untuk mendukung apa yang dilakukan, bahwa saya enggak salah. Ini sudah mudarat. Kalau enggak mudarat, mana mungkin saya lakukan? Ini kan kalau udah mudarat kan boleh. Kaidah para ulama mengatakan al-darurat tubihul mahdhurat. Ketika sudah mudarat, yang haram dihalalkan. Coba lihat mudaratnya tingkat mana. Sebahagian kan beralasan semacam, kenapa ambil yang haram bapak-bapak? Kenapa ibu-ibu sampai begitunya ngambil punya tetangga? Sudah mudarat kali. Apa mudaratnya? Belimbing enggak ada. Yang ada punya tetangga. Tetangga pun kalau diminta enggak akan kasih. Sedangkan kuah enggak akan enak kalau enggak ada belimbing. Mudarat bagi saya, harus ngambil. Itu belum sampai mudarat. Mudarat disebutkan kalau seandainya enggak dipakai, kamu akan celaka. Ini cuma beda rasa dikit. Ini hati-hati. Ada sebahagian orang mencari alasan untuk membenarkan diri, padahal alasan tersebut tidaklah sesuai. Ini hati-hati ya. Wa yatlubu laha ta'wilat al-ba'idah. Mereka mencari pengalihan-pengalihan yang jauh, alasan-alasan yang jauh untuk mendukung dia. Maka ini harus diperhatikan. Banyak orang yang sekarang, kita orang Islam harus kaya. Bagaimanapun harus kaya. Kenapa? Kalau kita kaya, kita enggak butuh lagi kepada manusia. Enggak berharap, enggak bersimpuh, enggak mengadu kepada manusia. Allah, kita bisa bantu hamba Allah yang lain. Benar. Tapi bukan dari yang haram. Sekarang mana? Mereka kaya. Kaya dari mana? Dari segala cara yang haram pun boleh. Yang penting kita kaya bisa bantu hamba Allah. Bukan. Kaya dari yang halal? Ya. Kalau enggak dari yang halal, enggak usah kaya. Karena kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Baik. Wattaqwa wal wara' wal wajib wal muta'ayyan. Takwa dan menjaga diri daripada yang haram itu adalah satu kewajiban dan ini pasti. Fa illam yakun fala aqalla minal insaf wal i'tiraf wa mulazamatil inkisal wal istighfar. Maka jika orang tersebut belum bisa wara', jangan sampai tidak bisa berkata jujur, jangan sampai tidak bisa mengaku, jangan sampai tidak bisa untuk merasa bersalah dan beristighfar. Ini udah salah, bilangin benar. Nah, udah salah, masih aja cari alasan yang membenarkan diri sendiri. Kalau udah salah, ngaku terus. Ya, saya salah. Saya emang sebenarnya enggak kepingin, tapi tuntutan istri yang bikin saya harus seperti ini. Udah, jujur terus. Habis itu nanti kalau ada kesempatan, saya akan kembalikan barang ini semuanya. Dengan merasa bahwa diri memang salah, menghadap kepada Allah, saya sudah salah, memperbanyak istighfar, jangan udah salah mencari kebenaran. Ini hati-hati. Ya. Ini termasuk dikatakan orang yang bodoh, orang yang tertipu, bahkan orang yang dungu disebutkan oleh Imam Haddad. Baik. Wa qad qila li ba'dis salaf as-salih rahimahumullah, min aina ta'kul?
Dan sungguh telah dikatakan oleh sebahagian kepada para ulama-ulama saleh rahimahumullah. Ada orang bertanya kepada para ulama-ulama saleh terdahulu, min aina ta'kul? Ditanyanya, min aina ta'kul, dari mana kamu makan? Hasil dari mana kamu makan? Ditanyain oleh orang kepada orang saleh. Maka orang saleh ini mengatakan, faqala min haitsu ta'kulun. Dari cara kalian makan juga, sama juga. Makanan yang kami makan sama seperti kalian. Dari mana kalian makan? Dari situ juga kami makan. Cuman walakin laisa man ya'kul wa huwa yabki mithlu man ya'kul wa huwa yadhhak. Tapi tidak sama orang yang makan dia menangis seperti orang yang makan sedangkan dia ketawa. Ada yang makan, saya makan makanan yang haram ataupun yang tidak baik, nangis dia, sedih hati. Itu lebih baik dibandingkan mereka makan yang haram tapi masih bisa ketawa. Kalau emang makanan yang mereka makan terpaksa daripada yang haram, sedih hatinya. Ini ada dua kemungkinan maknanya. Kemungkinan bisa jadi kalian makan yang tidak baik, kami juga ada juga makan yang tidak baik. Tapi kami dalam keadaan sedih mengaku bahawa salah dengan makanan tersebut. Tapi ada sebahagian ketika makan makanan yang tidak baik, malah seperti enggak ada salah apa-apa. Bisa juga bermakna bahawa kami makan yang halal, walaupun sedikit tapi kami senang. Tapi banyak yang makan makanan yang haram, walaupun dia senang tapi sebenarnya dia dalam keadaan sedang menangis. Ini dua maknanya. Ya. Intinya di sini coba diperhatikan ya. Jangan sampai kita ketika sudah salah cari alasan untuk membenarkan diri. Kalau sudah salah ngaku salah. Kalau sudah salah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan para ulama-ulama saleh. Wallahu subhanahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Baik, kami tambahin sedikit. Faqad tabayyana lakum anna al-wara' milakud din wasabil wasabilu ahli al-hazmi wal yaqin minal mu'minin. Maka sudah jelas bahawa wara' ini hal yang paling utama dalam agama. Dan ini termasuk cara yang paling baik untuk ditempuh oleh orang-orang yang mencari keyakinan. Mereka orang beriman, mau pasti, mau yakin, jauhi yang haram dengan cara wara'. Waqad kana di salafis salih. Dan sungguh adalah bagi ulama-ulama salih terdahulu. Al-inayah at-tamma al-balighah bil wara'. Kepedulian yang sangat sempurna dengan masalah wara'. Walahum fihi an-nadhar ad-daqiq. Bagi mereka tentang wara' ini memiliki ketelitian yang sangat pasti. Mereka sangat teliti tentang masalah wara' ini. Wa qad balagha hikayatuhum fi dzalika katsira. Cerita tentang kewara'annya orang-orang saleh terdahulu sangat masyhur. Wa siyarahum fihi ma'rufa wa madhkura. Perjalanan mereka itu sudah sering disebutkan dan sering dikatakan oleh para ulama-ulama yang lain. Wa qad balaghana, salah satu contohnya. Dan sungguh telah sampai kepada kita anna ibn Sirin rahimahullah ishtara min duhni zaiti hibaban kathira bimalin kathir fawajada fi wahidin minha fa'arah maitah fasabbaha kullaha wa qala akhafu an takuna al-fa'rah qad matat fil ma'sarah wajara 'alaiha adh-dhait kullaha. Sungguh telah sampai hikayat, itu salah satunya Imam Ibn Sirin. Beliau terkenal dengan ahli tafsir mimpi. Ada kitab beliau, kitab tafsir mimpi, Ibn Sirin ya. Dan itu termasuk salah satu kitab yang boleh dipegang tentang masalah makna mimpi. Kenapa? Karena beliau menafsirkannya dengan berpegang kepada Al-Quran, pada hadis dan makna-makna yang terdapat di perkataan para ulama-ulama yang lain. Ya. Baik. Apa cerita tentang beliau bagaimana? Beliau ishtara, ini Imam Ibn Sirin ishtara min duhni zait. Beliau membeli minyak. Minyak, macam-macam minyak terus. Hibaban kathira, dalam jumlah bejana yang banyak. Bertangki-tangki kalau bahasa kita. Beli minyak goreng. Minyak goreng. Bertangki-tangki. Bimalin kathir, dengan modal yang banyak. Udah ngeluarin modal yang banyak, udah beli banyak. Kemudian fawajada fi wahidin minha, maka beliau dapati di dalam satu tangki, salah satu tangki tersebut, beliau dapati fa'arah mayitah, tikus yang sudah jadi bangkai, sudah mati. Dapat dalam satu tangki ada tikus yang sudah mati, kan bangkai. Dalam hukum fikih, benda cair
bukan air, selain air, itu enggak ada istilahnya dua kula, enggak ada. Kalau jatuh najis dalam benda cair, bukan air, walaupun melebihi dua kula, itu menjadi bernajis. Ya, jangan nanti ibu-ibu pas jatuh tikus dalam kuah belangong. Acara mau acara tiba-tiba ada aja tikus loncat mati langsung. Kan ini banyak ini sampai dua kula. Ada sebagian belangongnya agak besar, bejananya agak besar sampai dua kula. Enggak, itu menjadi bernajis semuanya. Berbeda dengan air. Kalau air kalau udah sampai dua kula, berapa dua kula itu? 217 liter kurang lebih. Itu kalau jatuh najis ke dalamnya jika tidak ada perubahan rasanya, baunya atau warnanya, maka hal tersebut pindahin najis, tetap suci daging menyucikan. Tapi kalau benda cair tidak. Kecuali benda cair yang sudah mengeras. Mana itu semacam jeli ataupun agar-agar ya. Tiba-tiba ada aja binatang yang jatuh ke dalamnya bernajisnya. Jatuh tikus dalamnya mati. Bagaimana? Maka tinggal potong yang kena tikus tersebut, buang, bisa makan yang lain. Tapi kalau seandainya dia cair, bisa saja mengalir semua najisnya itu ke tempat-tempat yang lain. Ini semuanya bernajis walaupun sampai melebihi dua itu benda cair secara hukum fikihnya. Baik. Beliau dapati satu tikus yang sudah mati dalam salah satu bejana. Dalam salah satu tangki. Apa yang beliau lakukan? Yang telah beliau keluarkan modal yang sangat banyak. Fasabbaha kullaha, maka beliau tuang semua minyak-minyak yang lain pun. Ada 10 tangki, salah satu tangki cuman yang ke-10, 9 yang lain pun beliau tuang. Kenapa? Faqal, ketika ditanya kenapa seperti ini? Enggak takut merugi. Beliau mengatakan akhafu, saya takut antakunal fa'rah, bahwa tikus tersebut sudah mati di tempat pemerasan minyak. Saya takut tikusnya mati dari sananya sebelum dituang ke tangki-tangki, sebelum ditaruh ke tangki sudah mati di tempatnya. Sedangkan yang saya sampaikan tadi, kalau ada tikus mati, walaupun jumlah minyaknya seperti lebih 2 kula, itu semuanya bernajis, takutnya saya bukan cuma ini yang bernajis, yang lain pun bernajis. Maka wajara 'alaiha dzat kullaha, dan beliau takutkan mati tikus di sana dan semua minyak ini sudah pernah terkena bangkai tikus dan semuanya bernajis. Saya tidak mau jual barang bernajis kepada orang lain. Ini waraknya ulama-ulama saleh terdahulu. Kalau kita bagaimana, Pak? Ini jelas nih dalam bukan tangki. Apa namanya? Tempat chat. Silakan. Itu kita nggak mau rugi. Tapi kalau orang yang baik nggak akan dilakukan. Kenapa? Kalau kita kembalikan ke Toki akan jual lagi, berarti ada termasuk perbuatan kita. Paling gini, ini minyak nggak bisa dijual. Kenapa? Jangan kembalikan ke Toki. Ini minyak udah kita videoin, bermasalah ini. Ini nggak bisa dijual. Kalaupun saya kembali tekan ke bapak ke Toki ini, nanti apa akan jual ke orang lain, takutnya akan terjadi. Ini saya nggak terima dan minyak nggak saya kembalikan, tapi saya buang, tolong modal ataupun uang saya dikembalikan. Itu lebih bagus kalau seandainya bisa. Kalau kita kembalikan, Toki nggak mau rugi. Kecuali Toki yang masya Allah orang bertakwa luar biasa ini. Kembalikan. Ini ada sebahagian dalam ember apa namanya, dalam tempat cat ada minyak cuma segitu, nggak sampai bertangki-tangki. Jelas mati tikus, dibuangnya nggak ada yang lihat. Yang penting kan bukan saya yang makan. Hati-hati. Berbeda kalau seandainya bukan untuk dimakan, bukan untuk dimakan. Mana contohnya semacam kita jualan apa namanya bangunannya, ada kita jualan semennya. Kita lihat dikencinginnya sama kucing di situ. Itu nggak apa-apa, silahkan jual karena bukan semen, bukan untuk dimakan. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang dimakan, untuk yang dipakai, untuk ibadahnya itu jangan. Baik, silakan. Ini udah boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita bicara masalah haram. Kali ini kan saya juga untuk itu. Barangkali kalau sekarang dulu bapak sampaikan mungkin sampai lah makan barangkali kalau tidak yang haram selamatkan. Baik. Kita sudah telat kemudian sekarang sudah 15 tahun. Jadi begini Pak Ustaz, bagi yang punya jabatan kalangan pegawai ini secara umum Pak saya sampaikan, katakanlah misalnya mau lebaran itu ada yang mengantar parcel itu isinya dua botol jeruk, ada 1 kilo dan ada unibis ya. Jadi ya umumnya bagi jabatan kalau kita baik. Tanda tangannya tidak terlalu mau lebaran dan terparcel kan mulai ngapain mau jadi bapak artinya setengah hati menolak. Kemudian banyak hal-hal subhat ataupun sekalipun yang haram terhadap pejabat walaupun tinggi besar juga Pak rumah rasa rumah ada di dalam rumah itu apakah itu bersih semennya bagaimana permasalahannya Pak bagi yang sudah terlanjur dimakan parcel sudah dimakan kan tidak mungkin dimintakan sudah dimakan sudah pun jadi daging ini masalahnya cara membersihkan ini kalau benar bayar menjaga mal itu membersihkan harta itu harta itu kotor hasilnya nggak bersih dari hasil jabatan. Tolong Bapak cerahkan kami ini cara membersihkannya bagaimana supaya saya dulu itu sudah terlalu kotor begini bisa jadi bersih Pak. Jadi kita saat ini saya dulu jadi imam di sini rawatin itu berikannya terbatas. Nah dari kita jadi imam, saya pun imam kampung pernah juga ternyata saya pernah makan kotor. Jadi orang bilang saya imami. Baik. Apakah dosa saya? Baik. Pertanyaan itu sudah Pak. Baik. Cara membersihkan seperti inilah. Kenapa bisa dibersihkan? Baik. Apakah gara-gara parcel itu masuk neraka? Baik. Maaf Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Imam kita bertanya, beliau takutnya pernah terjadi menghindari ataupun seandainya ada yang tidak disengaja, bagaimana cara kita bersihin? Semacam parsial tadi ditolak. Kami ragu gini Pak, ada sebahagian nolaknya karena terlalu sedikit. Buktinya waktu mau dibawa balik, nggak usah bawa balik, kasih terus ya. Ada sebagian gini, nggak usah, itu tarik terus. Baik. Intinya satu segi masalah parsial ini pun hukumnya menerima masih harus dilihat, ditinjau kembali. Kalau cuma sebatas hadiah ataupun apa bahasa sekarang, inspirasi dari kerjanya ataupun ya sebagai bentuk luar biasa atas kinerjanya, silakan terima nggak? Kecuali kalau punya tujuan yang tidak baik, yang menyogok kita hanya dengan satu parsial supaya besok kita mau tanda tangan secara cepat sesuatu yang tidak harus kita tanda tangan, semacam itu. Jadi masalah hukum dari segi parsial pun harus ditinjau kembali. Jangan nanti apa-apa udah nggak terima parsial karena kenapa? Parsial bermasalah, belum tentu ya. Baik, kembali masalah tadi. Kalau kita sudah terlanjur melakukannya, kita kepingin membersihkan diri, yang pertama sekali caranya menyesal. Harus, ini kan karena dosa-dosa termasuk dosa yang sangat berpotensi, bahkan bisa dikatakan dosa besar.
atau hampir ke dosa besar, makan makanan yang haram dan sebagainya. Itu cara yang pertama, harus menyesali apa yang sudah dilakukan. Pasti. Yang jangan bukan menyesal. Kenapa? Karena udah pensiun. Kalau belum pensiun mungkin lanjut lagi. Dan gitu, ada sebahagian gitu. Kenapa enggak lagi? Udah cukup, ya udah. Kayaknya tulang udah nggak bisa lagi makan. Yang itu nggak bisa makan. Seandainya tulang masih kuat, mungkin masih lagi. Bukan penyesalan karena Allah. Yang kedua, udah cabut daripada hal tersebut. Cabut daripada hal tersebut. Jangan ada sebahagian nyesal-nyesal, besok ngambil lagi. Sambil bilangin, saya nyesal. Ngambil terus yang lain. Itu jangan. Kemudian setelah itu, ikutkan keburukan dengan kebaikan. Sebagaimana dulu kita sering mendapati yang tidak baik, sekarang berhenti, pasti sekarang harta kita mulai baik. Yang baik ini coba pergunakan di jalan Allah. Ambil sekarang hasil jualan yang jelas, hasil kinerja kita yang jelas, harta yang pasti halal, ambil sedekahkan semampu mungkin. Dan hati-hati, masalah sedekah pun sangat luas, jangan nanti mendahulukan ke jauh sedangkan keluarga membutuhkan. Termasuk juga sedekah kepada keluarga. Kalau dulu kita sering pakai yang haram, sering berikan kepada istri yang haram. Bukan istri yang haram, harta yang haram. Jangan salah. Istri diberikan sesuatu yang haram. Sekarang coba berikan kepada mereka yang baik. Sedekahkan dia. Perbanyakkan sedekah dengan harapan meminta kasih sayang Allah. Allah lihat tujuan kita baik, dibersihkan semua dalam diri kita yang tidak baik. Itu caranya. Kami yakin kalau benar-benar kita tulus untuk bertakwa, beribadah, bertaubat kepada Allah, Allah akan memaafkan kita. Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan cinta kepada orang yang menjaga diri, menjaga kesucian. Kalau kita lihat, mau teliti di situ, tawwabin, siapa mereka tawwabin? Orang yang bertaubat siapa? At-tawwabin al-awwabin, mereka yang kembali kepada Allah. Arti taubat, kembali kepada Allah. Siapa mereka kembali kepada Allah? Orang yang sudah pernah jauh. Sudah pernah jauh dari Allah, nyesal, balik lagi. Ini tawwabin. Orang yang sudah pernah melakukan yang haram, balik lagi. Ini tawwabin. Orang yang sudah pernah meninggalkan yang wajib, dia kembali lagi kepada Allah. Ini tawwabin. Allah cinta kepada golongan orang ini. Jadi intinya Allah masih mencintai kita. Masih mencintai. Mana bukti Allah cinta kepada kita? Allah hadirkan kita di majlis ilmu supaya kita tahu, walaupun pengetahuan kita, mohon maaf nih, kadang di akhir-akhir usia kita, Allah masih memberikan kesempatan. Bayangkan kalau seandainya pas meninggal, dihukum kita, dihisab kita, dipertanyakan, baru di situ baru kita sadar. Kesadaran yang tidak butuh lagi. Baru di situ kita menyesal. Penyesalan yang tidak butuh lagi. Bahkan di hari kiamat nanti akan ada penyesalan yang lebih besar lagi. Nah, ini bersyukur bahwa Allah hadirkan. Ini tanda Allah cinta kepada kita. Sekarang coba berhenti terus. Kalau yang masih, yang sudah, jangan rencana lagi. Yang mungkin masih tadinya bukan karena Allah berhentinya, tapi karena tidak mampu lagi, karena udah, apa kata istilahnya, udah pensiun, atau ada sebahagian karena sudah tua, karena saya emang nggak sanggup bergadang lagi. Kalau dulu masih sanggup lah, orang tidur saya bergadang, sekarang nggak sanggup lagi kekuat. Ini bukan karena Allah, tapi karena tidak ada kesempatan atau tidak ada kemampuan. Kalau ada kesempatan, ada kemampuan, lanjut lagi. Ini bukan taubat. Nah, sekarang tancapkan, kalau bahasa Rasulullah SAW, gigitkan gigi gerahangmu dengan kuat, sudah berpegang kepada Allah, maka bertawakal kamu kepada Allah. Qul amantu billahi tsumma istaqim, kata Rasulullah SAW. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istaqim, istiqamah di situ. Namun sedikit lagi, jika ada hubungan dengan harta manusia yang lain, maka kita harus mengembalikannya, atau kita jumpain, kita bilangin kesalahan kita, dan kita berencana untuk mengembalikan hal tersebut. Atau kalau bisa dimaafkan. Kalau seandainya kita sudah berusaha mencoba menutupi, membayar dan sebagainya, enggak mampu, duluan meninggal,
Allah memperhatikan tujuan baik kita. Dan orang yang punya barang atau yang kita salah dengan mereka, mereka pun melihat bahawa ini yang salah sama saya ada niat untuk baik. Ya sudah, saya maafkan. Saya maafkan. Itu caranya. Ya, jadi kita akui kita masih banyak salah. Tapi itulah butuh kepada taubat. Sampai kapan kita bertaubat? Ketika tiap salah, taubat. Tiap salah, taubat. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutkan keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus keburukan. Masa lalu yang tidak baik dengan masa depan yang kita perhatikan menjadi penghapus. Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau sangat keras, beliau sangat jahat dulunya. Ketika menjadi Umar ibn Khattab, sang pengembala yang sangat ditakuti. Tapi apa jadinya di akhir-akhir hidup beliau? Beliau menjadi pembela Rasulullah, orang yang paling cinta kepada Rasulullah, dan Allah pun memberikan kemuliaan sehingga kuburan beliau di dalam rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu merupakan rumah beliau. Dulunya ketika dalam rumah beliau dua kuburan, Rasulullah dan kuburan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau kadang sering terbuka aurat karena memang keluarga beliau. Sayyidina Abu Bakar, ayahanda beliau, Sayyidatina Aisyah, ayahandanya ini Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Rasulullah merupakan suami. Tapi ketika sudah ada kuburan Sayyidina Umar ibn Khattab dalamnya, beliau tidak pernah membuka aurat walaupun Sayyidina Umar sudah menjadi mayit. Kayak inilah. Jadi jangan pernah menghukumi seseorang karena masa lalunya, karena setiap orang punya masa depannya. Kita semua punya kesempatan untuk baik. Dan ketika Allah berikan kesempatan tersebut, alhamdulillah, insyaAllah Allah akan membimbing kita. Ketika benar kita kepingin baik, Allah akan mengarahkan kita ke tempat-tempat, ke orang-orang yang akan membantu kita menjadi lebih baik lagi. Yakin tuh Pak? Ya, yakin. Kecuali kita belum memiliki belum memiliki tujuan yang benar untuk bertobat, belum memiliki i'tikad yang kuat untuk bertobat, maka ini enggak akan. Sebutkan idza sadaqal azam wa zahas sabil. Kalau tujuannya sudah benar, maka jalannya pun akan jelas. Barang siapa yang membenarkan diri, maka akan dikirimkan guru bahkan di depan pintunya istilahnya. Orang yang membimbingnya berada di depan pintu rumahnya. Begitu Allah mudahkan orang yang kepingin menjadi baik. Kurang lebih seperti itu. Ya. Juga dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan berikan faham dalam ilmu agama. Kita kepingin dibersihkan Allah dengan kita hadir majlis ilmu, yang dengan ilmu tersebut kita faham agama, tahu cara bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil baik. 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 Pertanyaan lebih umumnya, bagaimana apakah dibolehkan mengambil keuntungan lebih daripada, misalnya bahasanya 2 kali lipat lah. Boleh ataupun tidak. Kalau seandainya barang tersebut wajar, tidak ada unsur tipuan, maka dibolehkan. Ada sebahagian beruntungnya kita ketika kita dapat modal murah. Sedangkan kualitas barang kualitas mahal. Boleh kita jual dengan harga yang mahal? Boleh. Yang penting jangan nipu. Ada sebahagian kualitas rendah, dijual dengan harga mahal. Ada tujuan nipu. Hati-hati. Ada sebahagian sekarang kan barang imitasi, kalau bahasa emasnya. Ada yang asli, ada yang imitasi. Kita jual yang imitasi dengan harga yang asli. Di sini ada unsur tujuan menipu. Nah, kalau nggak ada tujuan menipu, dibolehkan. Apalagi sekarang yang harus difahami, modal itu bukan cuma harga barang. Ongkir itu termasuk modal. Mana lagi orang jualan barang-barang berat
turunin barang, butuh pengeluaran lagi, uang makan orang kerja, itu termasuk dalam modal. Maka wajar-wajar saja kalau seandainya tidak ada unsur tujuan penipuan, tidak ada unsur penipuan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ada unsur tujuan penipuan tadi, maka haram. Jadi jual beli itu harus jelas, harus saling ridha meridai. Kalau kita dijual barang yang tidak asli dengan harga asli, kita terima enggak? Enggak akan terima. Begitu juga orang lain. Tapi ketika dia tidak tahu, ada tujuan emang dari kita enggak mau kasih tahu. Tidak mau kasih tahu. Kurang lebih seperti itu. Lem. Apa tadi? Ibu-ibu? Baik, baik. Apa? Baik. Baik. Yang pertama tadi masalah jual lem kambing ya. Ya, atau sejenisnya. Itu sama seperti hukum kita menjual pisau. Sama seperti kita jual pisau. Kalau kita tidak tahu pembelinya untuk apa, boleh saja kita jual. Tapi kalau pisau tersebut tahu ini pembegal nih yang lagi viral, ada videonya dia. Dia beli pisau tempat kita. Pisau yang panjang lagi. Ini pasti tujuannya untuk, maka haram bagi kita menjualnya. Lem itu juga seperti itu. Kita lihat nih yang beli untuk apa, Dek? Mau tambal ban. Udah, nih kasih terus. Untuk apa, Dek? Itu ada, misalnya pas kita lihat kawan-kawannya dorong-dorongan siapa yang beli, ini pasti tujuan yang tidak baik, maka kita tidak boleh menjual kepada mereka. Ya, kalau kita jual nggak tanya satu segi boleh-boleh saja, tapi kita kurang warak, tidak menjaga, takutnya kita termasuk orang yang membantu orang lain bermaksiat. Disebutkan barang siapa yang menunjuki seseorang dalam kebaikan mendapatkan pahala, barang siapa yang menunjuki seorang pada keburukan dia pun mendapatkan dosa. Ini termasuk hal yang harus dihindari. Kemudian yang kedua, masalah jual beli di hari Jumat. Yang sebenarnya tidak dibolehkan jual beli di hari Jumat. Bahkan kalau seandainya khatib sudah di atas mimbar masih ada yang jualan, maka harus dikatakan Allah tidak akan berkahi jualanmu. Itu kata-kata yang harus kita ucapkan. Allah tidak akan berkahi jualanmu. Terus bagaimana kalau yang sekarang yang jualan nggak wajib Jumat? Ibu-ibu yang jualan kan nggak wajib Jumat. Apakah dibolehkan? Yang beli pun ibu-ibu, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah, kecuali bagi mereka yang cuma yang lebih baik dihindarin. Lebih baik takutnya jualan untuk ibu-ibu yang datangnya bapak ibu-ibu yang enggak pergi Jumat. Jadi untuk dihindarin, lebih baik tutup. Insya Allah akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Yakin tuh. Tutup sebentar karena Allah akan mengganti yang di waktu tersebut pada waktu yang lain. Pasti. Kita itulah kadang ini kalau ditutup rugi. Kenapa? Pasti nanti ada yang beli begini begitu kan? Enggak, Allah akan. Dan begini harus kita ketahui. Kenapa orang datang pas hari Jumat ke kedai kita? Karena tahu kedai kita buka. Sama seperti kenapa pas mau maghrib
ramai ke kedai kita. Karena orang tahu hanya di kedai itu yang buka maghrib. Kalaupun kita datang, pasti dilayanin. Kedai tutup terus, dalam jual terus. Tapi kalau kita sudah memiliki prinsip yang kuat, itu ke situ jangan datang. Enggak usah datang. Kenapa? Pasti tutup. Itu orang beliau pergi Jumat, dan beliau bukan cuma pergi Jumat, tutup kedainya. Datang sekali, dua kali, ketiga kali enggak akan datang di waktu itu. Bisa jadi akan datang setelah Jumat. Atau dia enggak datang, akan Allah kirim yang lain. Pasti. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan pintu rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Baik, kemudian yang ketiga masalah jasa tadi ya. Jasa apa? Jual beli? Baik, itu dibolehkan seandainya emang tidak kayak orang pergi naik angkutan dan sebagainya. Itu kita yang menjadi sopir dan boleh saja dibolehkan. Apalagi ada sebagian musafir ini emang butuh pergi secara mendadak, itu enggak ada masalah. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir tadi masalah kita masak air, kemudian tiba-tiba ada cicak, ditutupnya ada cicak. Ini bagaimana? Apakah kita buang atau enggak? Lihat dulu banyak atau dikit dimasakin. Nah, sebagian kopi banyak ditutupnya, cuman di sini di dalam kan enggak ada. Itu masih dibolehkan. Kenapa? Cuma luarnya, cuman di dalam kan enggak ada. Tapi kalau untuk menjaga diri lebih baik menghindar ya. Tapi kalau ada sebagian ditutup dalamnya, kan beruap dia. Beruap pasti akan meleleh dia, kemudian jatuh. Ya, kalau seperti ini pasti itu. Kalau seandainya seperti itu, kita masak panas pasti akan meleleh walaupun masih nempel di tutupnya. Itu pasti bernajis. Cuman juga yang harus diperhatikan, kemungkinan terjadinya najis nempel di tutup tersebut kapan? Kalau sempat kita buka sekali, kita taruh tutup di tempat lain, tadi nggak perhatian, sekarang kok sudah ada. Ini dibolehkan bagi kita untuk mengatakan pada diri, kayaknya barusan ketika saya taruh di situ. Tadi nggak ada. Jadi kalau seandainya yang barusan, berarti airnya sudah dingin, saya tutup, nggak akan jatuh, nggak akan meleleh. Jadi bahkan termasuk di dalam salat nih. Dalam salat, setelah salat kita lihat, udah jalan-jalan, udah lama dikit, tiba-tiba ada tai cicak di kaki, ataupun ada darah. Maka kalau sudah lama salatnya, ini darah ini bagaimana? Apakah wajib bagi kita ngulangin salat tadi? Lihat, kalau ada kemungkinan besar terjadi setelahnya, maka kita berpegang bahwa terjadi setelah salat, nggak usah ngulangin salat. Tapi kalau seandainya pasti baru selesai salat ada cicak, kan nggak mungkin ini baru diberakin. Jadi kemana? Itu pasti salat tadi dalam keadaan terkena najis, wajib ngulangin salat. Jadi kalau seandainya ada kemungkinan bisa dikatakan baru terjadi, maka itu dibolehkan bagi kita untuk tidak mengulangi salat. Begitu juga masalah najis tadi, tidak usah dibuang. Ya, kurang lebih seperti itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada di dalam kitab Bai' disebutkan Bai'ul Mu'atah. Bai'ul Mu'atah. Bai' jual beli dalam mazhab Imam Syafi'i yang dibolehkan tanpa harus ijab qabul. Kenapa? Karena benda kecil, benda yang harganya masih di bawah rata-rata. Tapi kalau seandainya barang tersebut barang berharga, barang mahal, wajib harus ada ijab qabul. Apakah cukup dengan kasih uang, terima barang? Itu belum ijab kabul. Walaupun mungkin bisa jadi ya, bisa jadi nanti coba kami cari lagi. Bisa jadi ada pendapat para ulama mengatakan dengan serah uang, terima barang itu sudah cukup. Tapi untuk menjaga diri jangan cukup dengan seperti itu. Ucapkan, saya beli emas dengan berapa gram dengan harga segini. Udah, masalah diterima ataupun tidak, tentu segi ketika nggak ditolak udah cukup.
tapi yang sebaiknya saya terima. Ataupun bahasa sekarang, barang untuk saya, uang untuk bapak. Ya, sudah cukup dengan kalimat semacam itu. Ini kalau barang berharga. Ada juga sebahagian enggak pakai lafaz tapi pakai surat. Dan sekarang kan pakai apa namanya? Ya, jual barang dengan jumlah banyak, dikasih terus ini, kasih uang. Apakah para ulama dan sebahagian berpendapat dengan itu cukup menggantikan posisi ijab kabul? Ini harus kita lihat kembali. Kemungkinan kami yakin kayaknya ada, walaupun pendapat yang kuat tetap wajib ijab kabul. Ya, serah terima. Supaya kenapa? Ada bukti kepastian bahwa saling ridha meridai. Ini tujuan baik kan, tujuannya harus saling ridha meridai. Baik, ini ibu-ibu harus perhatikan ya. Jadi jual beli ke mana? Harus ijab kabul, kecuali barang kecil, jualan kayak di serba ada barang-barang kecil. Kalau seandainya di lafaz semuanya ada satu beli SKM yang 150 gram, itu saya beli begini, kayaknya antrian panjang di belakang. Yang kecil-kecil kayak permen, es krim dan sebagainya, itu nggak usah. Kasih uang, ambil barang. Ya, sudah selesai itu. Hah? Halal Allah. Halal ya haj ya. Ijab kabul ya. Lebih-lebih apa untuk ibadah kita biar lebih sempurna. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menyembelih hewan kurban. Mungkin kalau kami lanjutkan, takutnya masalah hewan kurban pun akan luas nih. Insyaallah akan dibahas lagi oleh Ustaz Alfa Habibi ataupun Ustaz Habibi bahas masalah kurban. Mau sikit-sikit ya. Atau sama Ustaz Zakiyul, insyaallah. Atau nanti kalau seandainya ada pertanyaan boleh tanyakan. Dan di balai kami juga malam Rabu ini akan membahas masalah kurban. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapati menjadi ilmu yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa menjadi sebab kita menjadi orang yang bertaubat, yang dicintai Allah, menjadi orang yang benar-benar menjaga diri. Sebagaimana kita jaga diri kita, jangan mengkonsumsi yang syubhat dan yang haram. Begitu juga kita jaga orang-orang yang kita cintai. Jangan kita enggak makan, tapi kasih buat orang. Dan sebahagian begini, karena yang syubhat ataupun yang haram, beliau enggak makan, kasih buat tungku. Jangan, itu jangan seperti itu ya. Sampai nanti ketahuan, oh ternyata yang haram selama ini kamu kasih buat tungku. Hati-hati, sudah kita sampaikan kemarin, bersedekah dengan yang haram itu sama seperti mencuci pakaian bernajis dengan kencing. Ya. Ini enggak makan tapi sedekahin. Yang paling parah lagi ke siapa? Tungku harus nanya. Enggak usah ya. Jangan nanya, takutnya kalau nanya enggak bisa ngambil lagi. Baik. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan Allah jauhi kita daripada yang syubhat dan yang haram. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi ashabihi azwajihi wa ahli baiti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillah syafi'i. Innallaha fi al-arham wa li darajatan yanfa'una bi asrari wa anwari.